Sahabat MKTV tidak terasa, ini adalah sesi terakhir dalam kebersamaan kita di program Sahabat Peduli Persembahan DT Peduli. Pak Edward, tentu ada hal yang sangat khas dari Darut Tauhid ya. Ada nilai-nilai Darut Tauhid juga yang harapannya juga bisa diterima dan diaplikasikan oleh para penerima beasiswa. Kira-kira nilai-nilai apa saja itu yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita itu? Yang pasti nilai-nilai yang ada budaya Darut Tauhid ini insya Allah akan lebih ditransformasi ke beliau-beliau ke penerimaan manfaatnya ini ya. Sebagaimana tadi ketika mereka pengabdian ke masyarakat, sendal tertata rapi gitu. Bahkan ketika pengabdian itu beliau para penerimaan manfaat ini tinggal langsung dengan masyarakat sana. Beliau itu seperti ada punya orang tua asuh gitu. Ya. Kalau biasa mah kan tidurnya di masjid, di balai desa atau di mana gitu kan ya bareng-bareng. Tapi kalau kemarin mah spesial gitu, tidurnya itu di rumah warga gitu. Homestay ya? Homestay, jadi tinggal bersama orang tua asuh sementara gitu, orang tua sementaranya. Jadi dikenalkan gitu ya. Gitu yang mungkin orang sana itu belum pernah punya anak yang mahasiswa gitu, yang dewasa, yang bisa sekolah ke Bandung ataupun kuliah gitu. Nah, sekarang mereka itu merasakan, oh beginilah jadi punya anak kayak seperti itu. Makanya terus diberikan ya semacam pendampingan gitu, pemahaman, Bu, nah kegiatan di sini itu apa aja, yang dibantuin mulai masaknya, atau nilai Darut Tauhidnya seperti apa. Kalau ke sawah gitu. ke sawah gitu ya? Ya ikut ke sawah gitu. Jadi kayak aku menjadi gitu ya kalau ya betul gitu. Ke sawah gitu, ke ladang lagi masak dibantuin gitu. Kalau lagi makan ya makan bareng-bareng gitu ya. Betul, tentu saja. Iya begitu. Itu ya, alhamdulillah. Dan dengan pengalaman-pengalaman itu juga tampaknya kalau membaca secara teori dan juga merasakan langsung tentu impact-nya berbeda ya. Alhamdulillah. Hampir selama 1 tahun ini mungkin Teh Santi, Teh Pagi bisa menyampaikan juga impact bagi kehidupan masing-masing nih dari menerima beasiswa DT Peduli ini seperti apa? Yang paling mengubah diri barangkali. Teh Santi silakan. Kalau yang paling mengubah diri bagi saya mungkin saya jadi sekarang lebih untuk gimana caranya supaya diri itu menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Mungkin sekarang saya mendapatkan beasiswa tapi saya punya tekad bahwa suatu hari nanti sayalah yang harus memberikan beasiswa untuk orang lain gitu. Pokoknya di DTV ini mendorong kita untuk menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Itu ya, alhamdulillah. Ada momen tidak selama berkegiatan bersama dengan para penerima manfaat ya, misalnya pas di Klatsar kah atau pas kemarin pengabdian kah? Momen apa yang paling berkesan dan betul-betul mengubah diri begitu? Paling mengubah diri itu dari pas di Klatsar sih. Di Klatsar gimana pas Solo Bivak itu yang kita sendiri di hutan gitu ya. Jadi emang benar-benar kita tuh menggantungkan diri kita kepada Allah gitu. Gak ada yang bisa menolong selain Allah gitu, gak ada yang nemenin. Jadi dari di Klatsar juga itu udah ngerasa ini mah bermanfaat banget gitu. Dan udah mengubah pola pikir kita juga gitu. Terus pas kemarin pas pembinaan itu gimana supaya mikirnya tuh kita tuh harus lebih benar lagi nih kuliahnya. Soalnya pas kita ke Ciwidey kayaknya tuh masyarakat tuh sangat berharap banyak terhadap para mahasiswa tuh gitu. Jadi kalau kita belajarnya males-malesan gitu, buang-buang waktu kayaknya udah pupus aja harapan gitu. Iya, Masya Allah ya, jadi otokritik nih bagi para mahasiswa yang sedang menyaksikan kuliahnya harus benar sungguh-sungguh. Teh Pagi bagaimana nih? Ada momen yang benar Teh Pagi merasa ini nih momen perubahan diri saya begitu? Iya, pas ini sih pas ketika pembinaan yang resolusi bersama Pak Edu. Oh iya, gimana itu Teh? Itu jadi kita diinstruksikan untuk menuliskan resolusi itu, lalu di print, bahkan dilaminating dan disuruh ditempel. Jadi mengingatkan kita untuk senantiasa ingat apa cita-cita kita, apa cita-cita yang akan kita capai sehingga kita tidak lupa gitu dan jadi langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan ketika dari menyusun resolusi itu. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih ditempel? Masih ya. Alhamdulillah. Dan tentu saja tidak hanya ditempel, tapi diperjuangkan ya. Alhamdulillah. Baik, di sesi terakhir ini mungkin Teh Santi dan juga Teh Pagi ingin menyampaikan sesuatu mungkin sebagai bentuk syukur ya selama ini mendapatkan manfaat. Tentu manfaat ini juga merupakan perpanjangan tangan nih dari donasi para donatur DT Peduli tentu saja. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Mungkin Teh Pagi dulu silakan. Khususnya tentu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada DT Peduli yang telah menjadi jalan kepada kami dapat menerima beasiswa ini. Terkhusus untuk donatur, semoga
apapun yang diberikan melalui DT Peduli bisa barokah dan Allah ganti dengan yang lebih baik, bahkan lebih melimpah gitu. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Teh Santi? Sama mengucapkan terima kasih juga kepada DT Peduli yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa lebih menambah pengetahuan, lebih menambah teman gitu, bahkan keluarga gitu. Semoga DT Peduli kedepannya lebih maju lagi, lebih bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Insya Allah ya. Nah, bagi sahabat-sahabat kita juga yang mungkin ingin kuliah tapi agak kesulitan, ada semangat yang ingin ditularkan tidak kepada mereka. Teh Santi dulu boleh. Kalau menurut saya sih, yang pertama itu harus punya keyakinan. Gantungkan keyakinan sekuat mungkin kepada Allah gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Di mana ada kemauan, maka di situ kita ciptakan jalan gitu. Harus niatnya dikuatin, sama jangan lupa ikhtiarnya juga pokoknya semangat pasti bisa. Gitu. Insya Allah pasti bisa ya. Teh Pagi, silakan. Selama perkuliahan silakan teman-teman cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kita dengan pengalaman ini insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang nantinya bisa kita berikan kepada orang lain. Betul. Seperti itu. Insya Allah ya. Terima kasih banyak. Pak Edo mungkin bisa menyampaikan di sesi akhir ini apa sih yang beda mungkin dengan beasiswa di tahun 2020 ini dan bagaimana cara sahabat MK bisa mengajukan? Ya, insya Allah untuk tahun ini sahabat-sahabat MK di rumah, insya Allah informasikan bahwasannya insya Allah akan dibuka kembali program sama seperti ini, yaitu beasiswa mahasiswa tangguh, tapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini. Insya Allah beasiswanya selama 2 tahun, kalau sebelumnya 1 tahun putus, kalau sekarang 2 tahun. Dan yang membedakan adalah mahasiswanya ini diasramakan. Dan seleksi seperti biasa. Iya, berlapis-lapis bertubi-tubi gitu ya. Mulai administrasi, tes tulis, tes wawancara, tes fisik dan sebagainya itu pasti survei dan sebagainya insya Allah disiapkan saja. Nah nanti tunggu aja informasinya di web Darut Tauhid ataupun nanti insya Allah ada informasinya insya Allah menyusul. Yang pasti sekarang siapkan aja teman-teman para mahasiswa yang mempunyai minat, mempunyai kesempatan insya Allah silahkan untuk bergabung dan untuk mencoba ikut seleksi di program beasiswa mahasiswa tangguh ini. Insya Allah, nantikan saja informasinya ya. Betul. Pak Edo terima kasih banyak nih sudah jadi jalan manfaat bagi sahabat-sahabat kita. Teteh juga terima kasih, lancar-lancar kuliahnya sampai akhir dan berkah selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat MKTV, Anda sudah menyaksikan bagaimana pengalaman dari Teh Santi, Teh Pagi, dan juga bagaimana semangat yang disampaikan oleh DT Peduli oleh Pak Edo ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui hadirnya program beasiswa tangguh ini. Keterangan lebih lanjut, Anda bisa cek di website DT Peduli di www.dtpeduli.org atau Anda juga bisa hubungi call centernya di 0851 0001 7002. Terima kasih banyak dan semoga kita pun terus bersemangat untuk menghadirkan pendidikan yang terbaik di Indonesia ini agar generasi tangguh betul-betul bisa hadir di Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.